Ya, sejak pemerintah melonggarkan penerapan PSBB, aktivitas masyarakat perlahan kembali berjalan normal. Tidak hanya aktivitas ekonomi, peribadatan di rumah ibadah juga perlahan dilonggarkan seiring penerapan PSBB transisi. Dan sempat timbul pro kontra soal sholat Jumat dengan dua gelombang. Seperti apa hukum dan dalil yang dilakukan saat sholat Jumat dua gelombang ini? Kita akan membahasnya bersama Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI. Dan kita juga akan mengundang pengurus Masjid Fathahillah Balai Kota, Pak Amiruddin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Holil dan assalamualaikum Pak Amiruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertanya ke Pak Amiruddin terlebih dahulu. Bagaimana sholat Jumat tadi di Masjid Fathahillah? Apakah protokol kesehatan sudah sangat ketat dilaksanakan? Alhamdulillah, proses pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Fathahillah Balai Kota Provinsi DKI Jakarta kali kedua hari ini setelah masa transisi tanggal 5 Juni 2020 kemarin, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita sudah terapkan beberapa fatwa dari Majelis Ulama dan protokol kesehatan. Di antaranya adalah kita mewajibkan para pegawai untuk melakukan wudhu dari tempat kerja masing-masing agar tidak terjadi penumpukan di area wudhu masjid. Yang kedua, kita wajibkan juga untuk membawa Al-Quran sendiri, sejadah sendiri, membawa kantong sendal atau kresek ya untuk tempat sendal mereka masing-masing yang nanti dibawa untuk ditaruh di mana di samping ya mereka melakukan sholat, sehingga selesai mereka melaksanakan sholat Jumat tidak terjadi penumpukan untuk mengambil sendal atau sepatu mereka. Kita juga mewajibkan para pegawai untuk memakai masker. Demikian. Baik. Pak Amiruddin, untuk sholat Jumat di Masjid Fathahillah tadi diselenggarakan satu gelombang atau jadi dua gelombang Pak seperti wacana semula? Yang pertama dan yang kedua tadi kita laksanakan satu gelombang. Baik. Pak Holil, terkait dengan persyaratan jika satu masjid ingin melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu gelombang, ini apa saja Pak? Ya, memang di kita sendiri di MUI dari pendapat yang ada di Komisi Fatwa menampung dua pendapat. Yang pertama, tidak memperbolehkan masjid itu untuk dua gelombang. Kalau memang tidak cukup, ya dia bisa sholat zuhur, baik itu sendiri maupun berjamaah. Sehingga sekapasitasnya, sebisanya yang bisa nampung masjid, selebihnya dia bisa sholat zuhur. Atau dengan cara seperti di Balai Kota, di Masjid Fathahillah bisa membuat Jumatan, atau di atas mungkin ada ruang pertemuan, ada balai pertemuan di atas di lantai 25, kalau nggak 122 itu ada ruang kosong sehingga bisa dilakukan untuk sholat Jumat. Jadi bisa ta'adudul Jumat, itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang disampaikan yaitu bisa gelombang, artinya jam 12 bisa sholat Jumatan, lalu jam 2 bisa Jumatan lagi. Karena ia memberikan pendapat kalau ta'adud boleh Jumat banyak dalam beberapa tempat yang berdekatan, berarti dua shift pun juga bisa. Nah, ini lebih berani di dalam mengambil ijtihadnya di dalam ibadah. Sementara yang pertama itu tidak mau melaksanakan ibadah kecuali yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Di zaman Rasul itu, kalau kita Jumatan tidak menutupi, maka sholat zuhur. Lalu kalau argumentasinya nanti, di Eropa itu kan, atau di beberapa negara minoritas Muslim, orang bisa 2 gelombang, 3 gelombang. Mungkin di sana karena kesulitan mencari tempat Jumatan, ruang-ruang yang besar, sementara di kita lebih mudah untuk mencarinya. Dan pendapatnya terus berlanjut. Akhirnya dalam fatwa nomor 31 tahun 2020 di MUI menyatakan dua pendapat disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Kalau memang itu mendesak, tidak mungkin ada tempat lain, maka dia bisa 2 gelombang.